Nulis lagu, bikin lirik kan dia langsung aja to the point kan. Bodo amat kagak disensor sama dia kan. Makin saling memanajemen. Ngurus sendiri aja repot, ngurus orang. Sebenarnya pengen tuh nge-band, tapi gue gak punya temen band. Jadi terpaksa lah solo. Gue harus do something supaya gue kagak gila gitu. Ya udahlah bikin lagu, disorot lampu biar netes. Pasti, lo tuh coba bajunya. Nirvana. Kan gak punya karya mah sikat-sikat aja. Ya. Halo, assalamualaikum, ahoy. Oke, ada cewek guys, ada cewek. Malam ini gue udah kedatangan teman. Ini gue sering banget sharing kalau dia datang, sering ngobrolin sesuatu yang nyambung sama dia. Apa tuh? Kenalin dulu dong. Oh iya. Lagi ada siapa malam ini? Halo, panggil aja Meta kali ya. Gampang. Sehat. Sehat. Beb, sehat, Beb. Sehat always. Ini gua intronya gimana ya? Jadi intinya gini lah, gua sering ketemu sama dia sering nonton band gua. Bener. Dan gua ada titik nyambung sama dia tuh ngebahas tentang Kurt Cobain, Nirvana. Dan ternyata ini intro dulu, ternyata dia juga ngeluarin single. Nah itu yang gua, padahal gua sering ketemu sama dia nggak pernah cerita sama gua. Aku pemalu orangnya. Datang doang, bir, makan, gitu-gitu doang kerjanya. Sharing musiknya malah, karyanya malah enggak. Oh, bahasnya karya orang lain ya? Yang udah meninggal lagi. Oke, Meta, lu tertarik musik dari kapan sih? Udah lama, dari SMP. SMP. Ngeband berarti dulu. Ngeband. Anjay. Bawahnya udah tahu dong lagunya siapa. Cewek-cewek gitu enggak juga? Ya enggak lah, udah pasti. Lo tuh coba bajunya. Nirvana. Kagak, maksudnya lu ngeband cewek-cewek gitu apa? Enggak, ada gitu. gabung vokalis, ceweknya gue doang. Oh. Vokalis, sisanya laki semua. Basicnya berarti dia anak band guys. Betul. Terus sekarang malah kerja ya? Kantoran, kerja kantoran. Tapi by the way, karena ada sisi anak bandnya, pasti hidupnya nggak akan monoton sih, gue yakin banget. Karena Pasti. dia punya passion yang lain di situ. Terus lu SMP ngeband, SMA masih ngeband? SMA masih, jadi SMP. Itu zaman-zamannya apa sih? Zaman festival, SMP zaman festival yang di Bulungan, tau nggak? Parade gitu ya? Iya, pokoknya yang ada lomba-lomba band tuh, kebanyakan kan di Bulungan tuh, di Jaksel. Nah itu ikut tuh, jadi rajin lah ya ikut. Urusan mana apa mah belakangan. Sekarang tuh skena, ada yang ikutan skena. Begitu. Oh. Terus lu main di situ punya banyak inilah, kenalan anak band juga pasti kan di situ. Banyak. Gue udah lupa sekarang. Sempat bikin ini nggak lagu sendiri zaman itu ya? Bikin, justru gue udah mulai nulis lagu itu dari SMP. Oh. Dari SMP. Tapi FYI ya, aku nggak bisa main alat musik. Jadi kalau gue bikin lagu itu, gue tulis liriknya, ya udah terus gue langsung nyanyiin aja gitu. Nanti chordnya yang Ntar gue suruh chordnya temen gue dicari yang gitu cari, ya? ini gimana sih gitu. Oh itu lebih otodidak lagi tuh kayak gitu-gitu. Ada Kebanyakan orang kan bikin notasi dulu baru si nada dimasukin situ. Gue terbalik ya. Lu nada chordnya yang ikut. Gitu. Berarti lu bikin lagu dari kecil dong ya, SMP? Iya dari SMP. Inspirasinya apa? Macam-macam, ada pas SMP masih cinta monyet kayak, nah itu kadang gue naksir cowok buat bikinin lagu, terus gue lagi nggak SMP gue belum pacaran, masih anak baik-baik, naksir doang, pacaran mah kagak. Jadi gue bikinin lagu, gue lagi naksir si cowok ini, gue bikinin lagu, terus cowoknya ternyata nggak suka sama gue bikinin lagu, begitu kerjaan gue. Aneh ya. Terus temen lu tapi yang seband itu bisa nampung itu ya waktu itu?
dibawain lagunya gitu? Nggak kita bawain sih, soalnya mereka juga nggak terlalu saat itu kita nggak terlalu pede, jadi kita masih bawain lagu orang. Medianya apa? Media lu nginget lagu-lagu yang udah tulisan doang apa? Lu rekod di handphone apa gimana? Dulu belum ada handphone. Berarti kamu tahu dia hidup di zaman apa? Zaman purba. Sama lah kita lah. Tapi bukannya awet muda kan. Berarti lu cuma Jadi tulisan gue aja? tulis lagu, gue hafalin nadanya. Jadi based on memory. Semua lagunya kan banyak tuh. Iya, Akan lu ingat nadanya seperti gue apa? ingat. Sampai sekarang gue masih ada yang gue ingat. Wah, itu kelebihan yang sangat edan ya. Gue bikin lagu set, gue tutup 2 bulan buka anjing lagunya gimana ya udah lupa gue. Nah itulah, ingatan saya kuat. Mungkin karena gue nggak main di kafe ya, jadi kebanyakan main Lu kebanyakan ngapalin lagu orang. Lagu sendiri malah lupa, oh gue pernah bikin lagu ini ya. Nah lu ingat semua tuh. Sebagian besar gue ingat. Nah yang digarap sekarang itu materi baru bikin Nah apa? ini lagu Ada- baru. baru ya. Bikin pas pandemi kan sesuai lagunya ya, I'm Not Okay. I'm not okay. Itu udah ada di Spotify. Spotify, Joox, all platform udah ada. Semua. Jadi tuh menceritakan tentang orang yang depresi, tapi nggak berani, bukan nggak berani, tapi dia nggak tunjukin ke orang-orang. Jadi kalau di lirik kan ada tuh kata-katanya, every day I put a fake smile on my face. Jadi tiap hari itu dia senyumnya senyum palsu. Orang lihatnya, ini orang baik-baik Seru aja aja nih, gitu. seru nih, happy aja hidupnya. Padahal sebenarnya dia nggak begitu. Tapi itu cerminan pribadi lu nggak sih? Iya, itu pas pandemi kan gua Maksudnya mikir. enggak, kan ada lirik yang mengada-ada banyak ya. Oh, itu Nah, itu Murni. emang pribadi lu ya terwakili di lagu itu. terwakili sekali. Pandemi kan tahu dong, bukan cuma musisi aja yang kena. Kebetulan kan gua kerja di travel agent juga kehantam, jobless lah gua. Iya. Enggak. Tapi kan gue nggak boleh kelihatan cengeng. Gue harus tetap kuat. Ada yang harus gue hidupin. Jadi nggak boleh tuh gue kelihatan sedih, nangis, depresi tuh nggak boleh. Jadi itulah yang di lagu itu isi hati gue sebenarnya. Jadi ketemu orang. Iya. Padahal. Gitu. Tapi gue sekarang lagi nggak fake loh. Gue nggak fake sekarang. Iya. Iya aja. Ada depan kamera. Iya. Tapi ini single ketiga Iya. dong. Ini. Terus yang satunya kapan itu? 1-2 udah Dari kapan sih lu bikin? pas Yang pandemi juga. Perdana tuh pandemi. Tahun 2020. Lagu pertama apa judulnya? I Wish, tapi itu lagu patah hati. I Wish. Nah itu tuh lagu lama tuh yang udah gue bikin dari zaman gue masih muda lah ya. Itu lagu pertama gue. Itu musisi yang terlibat sama sampai sekarang. Oh, beda-beda. Beda-beda. Ganti. I Wish siapa aja yang terlibat? I Wish untuk labelnya tuh dari Namaste. 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 Beda. Sama itu juga gue udah bikin lirik sama nadanya, gue tinggal minta orang untuk bantu bikin chordnya. Ya segala macam. Vokalnya di direct lagi pak? Enggak lu direct, lu sendiri. Lu Ada minta, lah, ada ada. yang ngarahin tapi lebih gue yang ini sih. Yang lu mau seperti ini, nanti Iya. dia terjemahin gitu ya. Iya. Kalau masalah ini ya, apa? Promo segala macam lu jalan nggak sih di 1-2 gitu? Nah 1-2 itu gue nggak terlalu promo kayak yang ketiga nih, karena kan gue pikir waktu itu masih pandemi dan ya sebenarnya nggak boleh ngomong gini sih sebenarnya. Oh, Gue itu murni. murni gue pengen mengisi waktu karena kan pas pandemi gue nggak ngapa-ngapain, gue tidak produktif, jadi gue harus do something supaya gue kagak gila gitu ya. Iya, Udahlah betul. bikin lagu, iseng, ternyata bisa. Jadiin aja. Jadiin sekalian sekali gitu. ya. Kalau gue kebalik pandemi malah gue copot-copotin senar gitar gue benci sama musik. Anjing kenapa Dan kita jadi harus tonton? kita harus produktif, tetap nggak boleh enggak. Tapi ya balik lagi guys, pandemi itu memang titik terendah lah mungkin di peradaban generasi sekarang ya. Yang Iya. ngalamin tuh paling parah nih. Aduh parah banget. Semua aspek lah dihajar. Jadi stop ngomongin pandemi, itu sedih. Sedih banget. Mendingan kita ngomongin karyanya aja.
Itu I Wish lu bikin berapa lama? Yang single pertama? Oh kalau ini rekamannya segala macam sih cepet banget. Cuman rekaman sehari selesai, terus proses bikin klip segala macam. Gue serba cepet sih intinya. Rekaman sehari, bikin video klip sehari, udah semua. Nanti gue simpen di deskripsi ya. Lagu pertama ini. Ya. Lagu kedua. Keduanya video klipnya. Kedua judulnya apa? Nah kedua lebih ceria, itu tentang lagi fall in love. Judulnya You mari. Nah lu main di genre apa sih? Kalau boleh tahu Nah mungkin sebenarnya apa? gue sukanya lagu rock, tapi yang nggak tahu yang kenapa nih, yang pertama tuh mellow, yang kedua malah ada agak-agak kayak ada rapnya juga, kan agak-agak lu nabrak collab ya. tuh? Enggak juga? Gue nge-rap. Oh lu Gue nge-rap sendiri. Gimana sih? itu sih. Ini bukan nangis ya? Aduh, enggak, belum nangis. Belum nangis. Emang mau diapain? Agak-agak. Lu nggak main di fokus satu genre ya? Akhirnya karya lu. Iya, makanya nih gue fokus yang ketiga ini. Kenapa gue bener-bener gue seriusin? Karena sesuai sama yang gue suka. Oh akhirnya nemu. Akhirnya gue nemu Di sini nih. Oh di sini nih gue. Dan itu kebetulan si yang bantuin gue yang arrangement lagunya ini klik sama gue untuk urusan Bisa menafsirkan yang di otak iya lu ada ya? di otak gue gitu. Nah, itu juga proses ya. Bro Peter, makasih ya Bro Peter. Gitu. Jadi memang kerja sama kan itu jatuhnya ya. Jadi untuk menafsirkan apa yang di dalam pikiran gue. kita itu tuh partnernya harus klik. Benar. Jadi awalnya tuh gue iseng aja nih, gue kirimin voice note gitu ya, lagu yang I'm Not Okay ini ke si Peter, terus dia dengerin, asik nih, boleh deh yuk coba kita garap. Gue bilang oh ya udah oke lah. Jadi sehari itu tuh dia cariin chordnya yang pas, and then di situ kita gue bilang gue maunya ada ini ya, lebih banyak di pokoknya gue pengen agak berisik deh, gue kagak mau kayak lagu gue yang satu tuh yang mellow banget gitu. Jadi gue pengen unsur rocknya tuh lebih ada. Sebenarnya sempat kasih masukan, suara gue tuh halus sebenarnya kan, kayak kepribadian gue halus ya nggak? Gitu. Ini kalau dikolabin sama band gue asik nih. Gue jadi backing vokal aja. Jangan. Gue yang backing vokal, lu yang backing vokal. Enggak, maksud gue, lu kan solois ya. Lu muncul di industrinya sebagai solois kan pasti butuh pasukan buat ngiringin. Istilahnya tuh season playernya harus ada gitu. Dan ntar someday kalau lu mau promo, gue apa ya? Ya gue mah mau aja bantuin. Misalkan lu ada promo nih di mana gitu, butuh player, lu kabarin aja. Ada waktu. Ayo. Ada waktu. Kita cari gigs bareng maksudnya. Karena band gue juga lagi keluar single juga. Oh iya, keren tuh bandnya. Jadi bisa sekali jalan tuh, lu jalan, gue jalan gitu, proyeknya bisa gitu. Bisa. Cari gigs yang agak-agak masuk aja. Ini panas karena gue disorot pakai lampu. Lampunya kayak, dua. Kayak ayam gue. Disorot lampu biar netes. Yang You ceritanya tadi apa? Ceria ya? Ceria. Jadi tentang perasaan seseorang yang lagi jatuh cinta. Jadi benar-benar happy lah pokoknya. Kan 1-2 kurang klik nih sama ya sama personality gue sebenarnya. Lu terbuka gak sih dengan misalkan nih lu jalan nih sekarang promo belum manggung gitu, lagu ketiga mau oke lah, tinggal boleh sedikit jadi lah. Untuk 1-2 lu terbuka gak dengan announcement ulang yuk gitu? Oh terbuka bongkar banget. yuk gitu, Terbuka. di sini gini, di sini gini. Terbuka Komposisinya ya kamu open buat any suggestion. bisa tuh. Yuk jalan yuk, nasipan yuk. Tetap aja gue mah, yang penting jalan-jalan. Mana kita promo di Bali ya? Berarti kemarin lo ada manajemen gak sih nggak? Ada. Jalan sendiri. Jalan sendiri. Udah dibilang nih proyek-proyek pandemik ya kan. Jadi semua sendiri, mandiri gua. Nggak ada manajer juga. Berarti ini yang namanya independen. Independen. Tapi kepuasannya juga untuk sendirinya besar ya. Iya.
nggak ada yang di hati tuh kayak gitu. nggak ada yang ngatur juga kan, semuanya serba sendiri. Sama kayak band gue, apa produksi kayak rekaman, terus mixing, mastering, semuanya tuh yang pakai duit kas aja gitu, duit sendiri. Jadi belum berani buat open relation gitu sama produser gitu. Walaupun beberapa ada yang nawarin, gue bantu apa nih boy, lu butuh dana berapa boy, gitu kayak gitu tuh ada, cuman harganya diatur-atur, gitu. Udah pasti, iya. Udah pasti, lu nggak bakal bisa sebebas berkarya kalau lu sendiri ya. Kalau lu namanya udah melibatkan pihak ketiga, udah pasti dia akan menuntut lu ini itu segala macam. Akhirnya gue menyadari, awalnya gue nggak pengen so indie banget gitu, enggak juga. Cuman gue pikir kalau duit sendiri asik nih, bebas gitu. Ternyata setelah gue share sama teman-teman tentang produksi, tentang apa biaya segala macam, ya the real indie ya gitu sebenarnya. Nanti bahkan sampai promo pun Sendiri ngutamain ya relasi. iya. Lu kenal siapa, saling bantu gitu-gitu ternyata. Benar. Tapi justru bagusnya di situ. Lu jadi tahu gitu loh, oh siapa nih yang benar-benar support lu. Benar. Tanpa lu gimana pun kan kayak kadang kan kita kalau misalnya dibantu sama pihak ketiga kan udah pasti mereka yang ngurusin semua kan. Lu tahu nanggung lu terima beres gitu. Tapi kalau dengan lu indie kan lu jadi tahu nih, oh ternyata teman-teman gue baik banget ya bantu tanpa diminta, udah langsung tuh share lagu-lagu gue atau gimana. Dari situ kan Gue udah rencana rilis single kedua nih. Lu kemarin kan merilis ya? Lu ya. Kalau gue pribadi sih gue masih old school sih. Jadi kayak satu karya tuh harus gue lepas dengan benar gitu. Kayak gue harus ada launching, gue harus ada press release gitu. Iya. Kayak gitu. Lu gitu juga gak sih? Sama. Udah untungnya press release sudah. Untungnya gue dibantuin sama si Peter ini. Peter lu bayar gue lu ya, gue promosi. Si Peter ini tuh banyak kasih masukan. Jadi lu harus begini gitu. Itu masukan guys, bukan masukin. Beda nih Beda konsep. Beda. Karena menurut gue pentingnya tuh di jejak digital sih ya. Benar. Era-era sekarang tuh era digital, jadi ketika someday mungkin beberapa tahun kemudian amat oke, enak juga nih. Kadang kan ngasih sebuah lagu tuh apa di waktu yang kemudian malah baru booming gitu. Iya benar. Nah itu yang dicari itu historinya kan, siapa sih Meta Widya itu siapa sih gitu. Akhirnya dicari di browsing, adalah di situ berita. Itu kan yang dicari ya. Betul. Jejak digital itu. Gokil sih, emang zamannya udah agak geser, parah sih gesernya. Rekaman tuh udah hal yang ya selama lu mau sih bisa lah semua. Lebih gampang ya. Kalau zaman kita dulu susah banget kan, lu mau jadi artis lu mesti ikut festival dulu lah, lu mesti apalah segala macem. Kalau bener-bener yang ngajuin ke label. Iya, susah banget. Kalau itu. sekarang jauh lebih mudah, lebih gampang. Cuman karena kemudahan juga banyak yang jadi salah-salah. Kalau Ya. gua sih ngedenger materi sekarang ya. Dan trennya juga geser. Jadi trennya tuh cuman lu cukup catchy di 15 detik untuk TikTok ya. Iya, langsung viral. Langsung viral, lagu lu booming. Iya. Pas didengar, ini lagu apa ya? Karena nggak tahu songnya, tahu refnya doang. Iya, yang 15 detik pertama itu. 15 detik itu yang catchy-nya doang. Tapi ya sebisa mungkin lah, jalanin aja kan. Namanya karya mah sikat-sikat Iya, aja. iya. Karena lu sama pikirannya nggak sama gue ya, karya itu kayak kita punya anak gitu. Jadi ntar dia nasibnya gimana, gue juga nggak tahu tuh lagu gue yang ini ntar kapan dia nasibnya gimana, diterima apa enggak gitu. Cuman ngerawat sama melahirkannya yang harus di apa kayak lu press release, Iya. kayak melahirkan yang benar gitu. Dengan cara yang benar. Karena kan trennya banyak, temen gue pada bikin lagu rilis nih tanggal segini, udah rilis aja gitu. Kalau Dan gue, itu banyak. Kalau gue untuk yang ini sih berkonsep sih, jadi ada yang
gue kasih teaser dulu Nah, minus gitu. berapa, kemudian kebetulan juga punya teman ya bantuin, jadi ada tuh sebelum rilis udah beritanya udah naik dulu, lumayan. Bumper gitu Iya. ya. Jadi pas rilis orang udah aware, mereka juga udah langsung lah denger. Gue mau nanya respon amat oke deh yang terakhir. Lumayan sih. Gue sudah dengar. Gue juga nggak expect itu bakalan banyak yang suka ya. Gue juga amazed sendiri. Ini bener nggak sih? Ini salah nggak sih nih datanya? Karena ada datanya kan kalau lo download di Spotify for Artists. Ternyata si amat oke itu banyak yang suka gitu, dan ada yang dengar juga dari Australia sama dari Singapura. Iya. Amazing kan? Lirik Gue nggak nyangka lu soalnya. bahasa Inggris ya, jadi Iya, benar. lebih luas ya. Salah satu alasan kenapa gue bikin lirik pakai bahasa Inggris, yang mana tahu mungkin di sini kita nggak terlalu diterima, tapi ternyata di luar orang malah suka. 1-2 bahasa Inggris juga. Semua Iya, bisa. semua bahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia saya jelek. Dia bisa ngomong dong bahasa Indonesia, nggak bisa nulis. Gue nggak bisa bikin Tulis lirik lirik, nggak bisa. nggak bisa bikin lirik yang bagus, yang puitis itu gue kagak bisa. Karena terbatas. Jujur aja gue juga bahasa Indonesia untuk lirik yang Lebih susah loh bahasa lagu Indonesia. cinta gitu. Hmm. Nulis jadinya anjing kok jadi kayak. Iya. Tapi ketika di bahasa Inggrisin lebih Lebih gampang Dapet ya, aja. lebih dapet feel-nya. Jadi bukan karena sok-sokan mau bahasa Inggris ya, bukan. enggak lah Tapi itu. karena memang bikin lirik bahasa Indonesia menurut gue itu jauh lebih susah daripada bahasa Inggris. Betul. Itu benar banget. Itu alasan utamanya. Bukan karena mau gegayaan. Bukan. Nah, berarti lo oke, responnya bagus. Ada 1-2. Satu dua, yang satu oke, yang Yang masih pertama. main. Nah, yang kedua agak kurang. Ternyata setelah gue pelajarin ya, gue pelajarin di sini berdasarkan analisa gue juga dan beberapa teman. Orang Indo itu lebih suka lagu sedih dibandingkan lagu ceria. Lu lihat aja yang viral tuh, yang booming itu, lagu sedih, video klipnya yang gimana langsung viral. Lagu semangat, lagu positif, B aja. Dicetak seragam ya. Bener gak sih? Iya sih. Bener kan? Galau, Lagu putus cinta. galau, putus cinta itu pasti langsung. Langsung berasa relate aja sama ini. Aduh, Oke, gue gue banget gitu. Nah, mungkin karena amat oke, sebenarnya juga lagunya bukan lagu yang ceria ya, itu lagu sedih. Tapi gue nggak mau bikin tuh sedih banget, jadi tetap harus ada unsur rocknya. Ya. Tuh. Ada distorsinya sih di situ. Di song 2 ya. Song 2 ya. Song 2 masuk distorsi. Nanti yang belum denger boleh nanti gue tulis di deskripsinya single pertama apa, kedua, ketiga. Lalu silakan bandingin itu metamorfosis lah. Dari seorang meta yang nulis hobinya tiba-tiba jadi lagu. Akhirnya dia klik di genre yang terakhir ini. Ya. Mudah-mudahan sih ntar kedepannya punya satu warna yang emang butuh ciri Nextnya khas. bakal jadi genre Ciri lu lah ciri ya. gua gitu. Ada rencana apa di nextnya, apa EP gitu, 5-3 lagu, apa satu-satu Kalau aja? EP kan minimal 5 kan. Ya, kita cari bikin lagi lah. Ngebayanginnya tuh nulisnya. Udah ada gue sebenarnya lagu lagi. Oh udah, nulis sudah ada. Udah ada. Materi udah ada. Gue tuh kalau dapat inspirasi apa, gue langsung buat masukin di notes gue nih, biar nggak lupa gitu. Yang penting temanya nggak hilang ya. Temanya nggak hilang. Kalau gue kan ada bangun tidur ya anjing, gue tadi kayak tidur ada nada apa gitu, udah gue langsung. Kalau gue lirik dulu, dari lirik nada pasti akan mengikuti nantinya. Gue pernah ngalamin mentok nih, kayak kemarin di Mr. Blank lagu No Seven tuh intro song udah dapet, refnya ngeblank, bridge udah dapet, refnya ngeblank. Anjing ini gimana notasinya ya, maksudnya nadanya harus gimana gitu, karena iramanya kan pangska kan, biar bisa turun harus tetap Harus naik naik ya. di refnya gitu. Akhirnya mentok gue share pada anak gue mentok, gue tinggal tuh, kalau udah gitu gue tinggal, gue nggak bisa maksain. Jangan paksa. Bangun tidur, gue langsung tiba-tiba kepikiran tuh, Langsung.
handphone. Lirik belum ada. Yang penting ada dulu. Dah, selamat yuk. Baru ketemu siang habis ngopi gitaran. Nah, Kalau gue pasti lirik dulu. lu lebih lirik. Lirik dulu, dapat inspirasi apa lirik yoga ini, baru gue ini yang ada gitu. Kalau basic bermusik ada kursus nggak? Ada, gue nggak pernah kursus Nyanyi apa, gitu? enggak. Atau Ada. paling pengalamannya gitu dong ya? Ini nggak ya, tapi nggak pernah yang bilang khusus gitu untuk kursus vokal itu nggak pernah gue. Jadi belajar ya otodidak aja, nerka-nerka aja. Kalau lu suruh gue yang ada dua, apalah segala macem, gue juga nada dua bisa. Tapi ya gue nggak belajar, jadi kira-kira aja begini. Sama kayak saya ya, dia otodidak berarti. Saya otomatis kalau saya. Bukan autopilot. Ya belajarnya ngandelin kuping lah kalau. Iya benar-benar kita harus peka. Pekaan kuping. Yang kita penting segitu. lu peka sama si musik itu sendiri. Kan ada orang yang nggak peka, ini kan ada kan. Diajarin masih blow on aja banyak loh yang gitu. Ya baliklah itu mah. Tapi musik kan semakin sering lu denger ya, semakin banyak lu masukin ke otak, lu akan punya sesuatu di otak lu kayak punya amunisi gitu. Lu menulis kemana, kayak genre lu aja jadi ngebentuk sendiri gitu. Iya. Nah, gue pengen nanya nih, musisi yang lu denger tuh siapa aja sih? Dari cewek deh, Cewek gue jarang. yang mewarnain otak lu. Ada satu dua. Cewek Paramore lah ya. Paramore. Terus si Nodok, Udah. Gwen Stefani kan. Zaman-zaman dulu ya. Ya ketahuan umur lah ya. Pokoknya gue suka itu yang 90-an. Nah, kalau untuk band cowok gue suka My Chemical Romance. Of course legend kita ya. Nirvana, Kurt Cobain. Sama siapa ya kalau yang baru-baru ini ya? Kalau dari kekuatan lirik siapa yang lo pegang? Yang jadi acuan lu lah beberapa. Kalau lirik Dari Cobain. Cobain yang lirik. Kalau Cobain itu kan nulis lagu, bikin lirik kan dia langsung aja to the point kan. Bodo amat kagak disensor sama dia Iya, kan. bener. Jadi nggak ada pakai, kalau yang lain kan ada banyak kiasan-kiasan lah, intinya nggak terlalu gimana. Kalau Cobain tuh nulis lirik based on pengalaman pribadi dia, Apa yang dirasain? apa yang dia rasain ya dia tulis. Jadi gue lebih terinspirasi dari si Cobain sih. Kalau musik kan kalau Nirvana kan berisik banget. Berisik Kalau- banget ya. Kalau musik buat karya lu lebih kemana? Yang ngebentuk lu sekarang lah? Si MCR, My MCR. Chemical Romance. Kan dia nggak terlalu berisik banget, masih bisa didengar gitu. Berisiknya masih ada Iya, nyanyi gitu masih ya? ada Masih nyanyinya. nyanyi ya? Nggak jerit-jerit juga. Nggak jerit-jerit ya. Ya ada teriak-teriak dikit, Ada, tapi ada. nggak yang sampai gimana gitu, nggak. Gokil sih kalau gue ngomongin karya mah selalu menyenangkan ya, karena nggak semua musisi bisa berkarya. Benar. Dan lu walaupun kerjaan lu sekarang ya nggak jadi musisi, tapi ada sisi lain di diri lu yang lu sebenarnya musisi, cuman Iya, dis- kepentok nggak aja. jadi di situ jadinya hidupnya. Jadi wanita karir ya kan. Tapi ya nggak masalah juga ya selama itu tersalurkan. Iya sih, cuma kalau juga sih. Cuman gue tuh justru ngiri sama lu, karena lu bisa menjalani hidup yang lu mau. Jadi musisi, Itunya iya. 100% musisi. Kalau gue kan dibagi-bagi nih, mesti jadi wanita karir juga. Otaknya Otaknya banyak tapi slotnya, banyak bagian-bagian ya. otak gue. Rumah, Tiap kali gue harus Kantor. upgrade loh, udah kayak laptop harus upgrade gitu. Otak gue penuh soalnya. kalau memori bunyi. Iya, bunyi deh. Kalau udah memory full. Berarti belum ada rencana buat next EP atau single lagi belum? Belum. Single gue sih pengen bikin lagi, tapi pengennya duet. Mau nggak lo duet sama gue? Ayo. Lagunya Cocok nggak sih suara kita? Suara gue kan halus-halus begitu. temanya sih Tema yang harus rock. diambil. Oh, Tema, rock of course pasti. Lagunya tema pasti. dari story-nya, tema lagunya. Itu sih yang paling penting kalau gue lihat sekarang ya trennya. Karena kebanyakan kan kalau duet, ya paling ceritanya jatuh cinta. Oh enggak, kita jangan bikin yang begitu.
kita nyanyi pegangan tangan, ya Allah. Nggak beli sih gue Oh, kalau nggak gitu. begini. Kita biarlah itu yang lain gitu kan, kita yang lain juga gitu. Harus berbeda, harus unik. Harus unik dari segala halnya, musiknya apa. Karena kan kalau lagu gue ini kan si Amat Oke ini nggak ada unsur cinta-cintaannya sama sekali. Lebih tentang live ya. Murni tentang hidup seseorang yang nggak baik-baik aja. Dan banyak kan sekarang yang dia pura-pura bahagia, pura-pura hidupnya perfect. Tapi kelihatan hidupnya manis. Kan tongkrongan harus selalu. Bener nggak sih? Tapi kan banyak kan yang Banyak. sosok happy. Ya sebenarnya termasuk kayak Tapi itu kan Chester juga sih. Chester kan depresi. itu Cuma kan orang nggak tahu. dibutuhkan ya dalam kehidupan kita kan. Kita juga kalau ketemu teman terus ngeluh mulu kan nggak enak ya. Iya. Ya kecuali sama sahabat lah, beda cerita. Kalau ketemu orang selewat terus murung gitu anjing nggak enak juga sih. Jadi ya pasti relate sama orang-orang yang ngerasa hal yang sama dengan lagu lu itu. Ego banget ya pasti gitu. Dan pasti ada kebanggaan tersendiri lah ketika lagu yang lu tulis bisa mewakili perasaan orang lain kan. Lagu lu gua banget loh anjing kayak gini gitu. Walaupun nanti mudah-mudahan aja nih pada main di TikTok nih ya, soal viral, bikin lagu, bikin video lagi galau-galau, setelnya lagu gue, kan boleh juga. Ya emang di situ sekarang algoritma terbesar ya. Dan gue tidak main di sana. Banyak banget sih, cuman kalau Iya untuk sih. bisa masuk ke algoritmanya dia itu agak susah sih, karena berubah terus. Gue sekarang mau tanya tentang produksi ya, produksian satu single kan itu ribet guys. Kalau lu mungkin yang ngejalanin, pernah ngejalanin mungkin tahu lah. Dari mulai latihan, terus habis latihan fix materinya gimana, bikin lagunya, belum rekamannya. Kalau format solo mungkin musik ada yang garap lah. Ya, Kalau udah format band, gitar dulu, bass Itu dulu, lebih gitu-gitu susah. lah, drum dulu. kalau dia lebih susah. Nah itu proses kreatif lu yang diproduksi, yang single pertama deh, itu berapa Lama. dari awal lu ngajuin ide lu sampai jadi lagunya berapa? 1 bulan ada? 2 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Karena lagi pandemi kan, jadi lu nggak bisa yang susah juga, yang kita di nggak boleh kemana-mana. Nah itu kan ngefek tuh. Gue syutingnya aja sampai indoor untuk klipnya. Jadi memang butuh waktu agak lama, 3 bulan. Dari awal ide lu, Iya, gua punya lagu nih dari awal itu. karena tetap pandemi itu. Produksi di mana yang pertama? Di Studionya? Namaste Namaste. Studio. Yang 1 dan 2 tuh di Namaste Studio. Nah yang ketiga ini sama si Peter. Jadi gue titip edar itu di Autopilot Record. Jadi sistemnya titip edar aja. Karena kan gue nggak punya label kan. Yang ketiga prosesnya cepet apa? Cepet. Dari Sebulan ide selesai. lagu sampai jadi lagunya aja dulu. Sebulan? Sebulan. Itu udah clear sampai Udah. recording segala macam. Udah. Rekaman juga cuman recording itu cuman 1 hari selesai. Jadi kalau gue sistemnya kalau mau mengerjakan sesuatu jangan ditunda-tunda, jangan sampai ke pending-pending. Ya, Harus cepat. kayak Bimbo ya, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Anjing kenapa ke situ? Kenapa jadi itu ya? Jadi jangan. Tapi ide kalau lu entarin mentah tuh. Iya benar. Jadi mumpung lagi fresh nih, fresh from the oven, langsung lah buru-buru Ada garap. waktu senggang dikit aja lu hajar tuh langsung. Karena gue pengen cepet gitu kayak Gue gitu. kan cepet kelar, dan kebetulan si Peter ini juga tipe yang cepat gitu loh untuk follow up dan yang lainnya. Kliknya kali ya, karena chemistry-nya cepat gitu ngekliknya sama dia. Jadi apa yang lu pengen tuh langsung nyampe Langsung gitu ya. gitu. Dia pas bikin gini lu suka nggak? Sebelum ini, oh oke nih, ya udah cuma tinggal paling tambah-tambah dikit. Gue mau ada kayak tambahin instrumen biolanya dong, tambahin ini Stringnya, dong, gitu stringnya. Terus gue pengen stringnya tuh lebih ditonjolin kayak gitu-gitu. Jadi hanya
nggak terlalu banyak sih dari yang dia udah kasihin, gue cuma tambah-tambahin dikit, udah. Revisiannya enggak. Revisiannya nggak Dia udah lama. paham sih ya, mau Iya. lu gitu paling didengar kurangnya dikit-dikit. Kebetulan aja dapet yang klik, jadi bisa langsung cepet. Oke. Pokoknya yang penasaran nanti gue tulis di situ di deskripsi linknya ya, langsung bisa lu klik, langsung lu bisa denger tuh lagu-lagunya Meta. Ada 3 singlenya. Oh, makasih lah. Karena apa ya, channel ini sangat terbuka dengan siapapun sih, selama dia apa ya masih bermain musik dan masih punya sense of musiknya tinggi, terus mau sharing sih intinya. Kan kebanyakan juga yang bermusiknya tinggi tapi ya diajak sharing ya males-malesan juga. Ada yang gitu. Ada juga yang sibuk banget juga banyak. Saya juga sibuk. Bisa selalu meluangkan waktu. Kalau yang ketiga video klip beres udah nggak belum? Udah syuting. Udah syuting? Lagi proses editing, mudah-mudahan minggu depan bisa di YouTube. Nanti channel YouTube-nya sebelum rilis mungkin kayak ini bisa 2 bulan apa, September mungkin di Oktober lah tayang. Mungkin nanti bisa barengan lah sama klipnya beres. Nanti linknya gue tulis juga. Kan sekarang musim apa ya, video klip terus video lirik terus video karaoke, lu bakal gitu juga? Rencananya gue akan bikin gitu juga, biar produktif juga. Iya Itu. iya. Jadi nggak yang isinya cuman Kadang-kadang orang-orang lupa itu loh, maksudnya kan lu udah keluarin satu lagu misalkan yang pertama lu apa judulnya? I wish. I wish klipnya udah ada, keluarin video lirik. Gue dikasih tahu siapa ya, video lirik tuh lumayan penting. Video ada yang nyanyi, ada liriknya. Yang ketiga bikin video karaoke-nya. Yang mana tahu dia mau karaoke ya kan. Nah, lirik di situ ada. Terus dibilang gini, ini mah sharing aja ya, kebetulan sama-sama berkarya. Habis 3 video itu, video klip, video lirik, video karaoke, lalu bikin versi lain. Akustik. Versi akustiknya, versi live studionya. Gitu ternyata. Jadi satu karya tuh bisa berapa, kalau kata YouTuber mah konten gitu, ada berapa konten yang mendukung si lagu itu. Iya lumayan loh, jadi berarti tuh udah ada 5 konten hanya untuk satu lagu aja. Jadi kan nggak repot-repot tuh harus cari ide, mesti upload apa lagi. Itu tuh apa ya, buat ngangkat sebuah karya itu sebenarnya bisa. Belum ada gimmick-gimmick reaction, didengerin ke orang awam. Oh iya, itu yang lo lakukan untuk si Mr. Blank itu ya. Itu juga lumayan buat memperkenalkan karya lu lebih lebar sih. Gue coba aja, orang sharing, gue coba lakuin gitu-gitu sih. Tapi feedbacknya oke. Lumayan tuh dalam artian konten lu kalau lu ntar ada YouTube agak kejaga lah. Tapi dengan kejaga begitu, lagu lu akan semakin banyak yang denger juga sih. Sebanding sih itu. Worth it lah ya. Cuman ngelakuinnya, kalau solo sih enak lah, sendiri aja kapan ada waktu. Sebenarnya pengen tuh nge-band, tapi gue gak punya temen band, jadi terpaksa lah solo. Mentalnya anak band soalnya. Iya, udah biasa nge-band, kalau sendiri kayaknya sepi juga ya, krik-krik juga. Tapi lo masih ini ya, maksudnya ini kan proses ya, kayak video klip lagi bikin, terus tadi kita sharing ada video lirik, video segala macam. Berarti kan tuh jadi banyak yang bakal lo lakuin gitu di karya-karya lo gitu yang belum sempat lo lakuin. Mungkin video lirik buat 1-2 juga bakal lo bikin jadinya untuk lebih memperkenalkan. Karena ada momentum lagu baru kan, lagu baru keluar, 1-2-nya kalau bisa digandeng lagi. Jadi keangkat. Pinter banget sih, Om Boy. Gokil ya, aduh dia udah 3, gue baru 1 aja. Iya, tapi kan beda, bukan sibuk. 1 tapi dibedain 1. Iya banyak. Beda proyeknya banyak, semuanya satu-satu. Apa? Yang penting tetap berkarya. Oh dia guys. Jadi gue sih pengen nyimpulin aja, ini kan channelnya kebetulan kemarin kebanyakannya teman-teman gue di dunia malam. Jadi Gue dunia siang gue. anak band cafe, ada DJ, ada bartender, soundman segala macam. Ini mungkin baru pertama kali lah gue datengin teman
dia sering datang nonton band gue main. Kalau dia senggang kerja dia sering nonton band gue. Dan dia ya jarang sih kalau nyanyi, tapi pernah 1-2 kali dia nyanyi. Dan yang bikin gue kaget tuh dia mau rilis single. Anjing, kenapa dia bilang nama gue? Cuma orangnya pada kejutan. Dia mah pernah cerita kalau dia bikin gue lagi mau rilis nih ya begitu kaget. Tiba-tiba Hamin 3, hah? Gokil. Makanya gue undang. Maksudnya ternyata dibalik apa lu yang suka nonton band, ya ternyata lu passionnya besar di musik. Kan nonton band itu tuh untuk Healing ya? Healingnya gue, ya bener. Healingnya gue itu adalah nonton band. Karena gue mengobati kangen dengan waktu zaman-zaman dahulu ngeband kan. Jadi itu termasuk healing, pelarian dari kerjaan sehari-hari. Ya udah healingnya nonton lu aja. Dan itu kebetulan bandnya dia kan musiknya tuh sama yang kayak gue suka. Nah, gue pengen tanya lu sebagai tamu deh. Kalau gue bandnya lu tamunya lah. Lu kan jalan ke kafe tuh. Band apa sih yang lu cari? Maksudnya lu sebagai orang yang gue nonton live musik nih, yang lu pengen samperin tuh band seperti apa sih? Bandnya apa tempatnya? Gue nggak ngeliat tempat sih, gue liat bandnya. Bandnya dulu. Iya, bandnya dulu. Jadi gue sukanya memang band yang karena kebetulan kita kan generasi 90-an, jadi gue suka tuh band-band yang bisa bawain lagu-lagu rock atau alternatif tahun 90-an, termasuk Seven. Berarti ketika lu diajak temen lu, misalkan lu punya banyak teman kan, temen lu tiba-tiba ngajak nonton band yang nggak lu banget, tuh gimana tuh kayak gitu? Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Datang aja yang penting Datang aja yang penting. Ya kalau misal lagunya terlalu bukan gue banget ya gue coba tetap enjoy. Cuman maksudnya kalau untuk bela-belain nonton band itu lagi enggak. Kalau kayak lu kan gue bakal nonton. Lu main di mana gue samperin ya kan. Iya. Gitu. Fans gue sebenarnya fans sama. Tapi kadang-kadang sosial ya, yang kadang-kadang. Bro, ayo ada band, ayo nonton band ini ya. Ya udah ayo boleh gitu. Tapi berarti emang dari lu sebagai tamu juga itu kan healing ya, lu ngelepas penat lah, lu kerja segala macam, nyari band yang emang ya tadi lu bilang harus cocok dulu lagu. Iya dong, yang gue suka, yang gue bisa nyanyiin. Kadang kayak emang lu bisa request lah. Ya ini aku bisa request dan gue tahu tuh lagunya. Dan gue paling seneng kalau request sama lu pasti bisa nyanyi semua lagunya yang gue minta. Mungkin kalau gue ke band lain, mereka belum tentu bisa. Kayak lagunya Nirvana kan yang gue sering minta lo nyanyiin, yang Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam, nggak semua orang tahu lagunya, ya kan? Gitu. Jadi kalau untuk live music, gue pilih bandnya dulu, tempat belakangan. Kalau misalkan lu jadi anak band cafe nih, kalau aja, lu kan enggak nih, lu enggak. Lu akan ini sorry ya, gue pengen tahu pandangan dari lu sebenarnya. Mungkin lu bisa jawab apa enggak sih, terserah. Misalkan lu jadi anak band, lu akan mempertahankan apa? Misalkan kayak gue lah, gue sukanya 90s, gue nggak bawain lagu-lagu sekarang karena emang gue pengen pertahanin konsep band gue seperti ini. Atau lu akan mengikuti zaman, jadi band yang baru gue bawain. Lu akan ada di titik. Kalau gue gini, gue akan tetap dengan gue punya konsep. Jadi sebenarnya kita pemain band cafe itu banyak banget, benar nggak? Lu harus punya ciri khas supaya lu berbeda. Kalau lu ibaratnya nyanyiin sesuai dengan lagu-lagu baru, nggak ada bedanya dengan band yang lain. Nah, sedangkan kalau kayak lu kan orang identik udah tahu, oh Seven itu 90s bawainnya. Jadi udah ada ininya sendiri, labelnya tersendiri. Jadi lu berbeda dong dengan band yang lain. Kalau gue akan tetap mempertahankan, tapi nggak menutup kemungkinan gue selipin 1-2 lagu baru, just in case ada yang request. Kalau aku sih just in case ada yang nyawer. Ya itulah kurang lebih kan gue halus bahasanya. Gue halus sih. Abis Slipknot ada ikan dalam kolam kan, lu gimana tuh anjing, bawain aja kok. Itu kan ya 1-2 boleh lah. Berarti, tapi tetap lo harus punya jati diri lu sendiri. Jangan berubah.
Mungkin itu salah satu ini juga sih guys buat lo yang nonton. Apa ya, band kan emang agak anak band tuh agak susah buat diatur ya. Maksudnya lebih mementingkan ya band lu ngobrol aja satu band, mau gimana nih band kita mau kemana nih, mau genre apa, konsep apa. Cuman resikonya ya dijalanin aja. Kadang-kadang ada satu tempat yang band lu udahan dulu ya karena lu nggak bisa lagu baru, misalkan ada yang gitu tuh. Ya itu salah satu resikonya buat pengalaman konsep sih. Atau mungkin lu dianggap band ecek-ecek karena nggak tahu. Gua pernah tuh nggak tahu Charlie Puth, nggak bisa bawain Bruno Mars, band Nora kali. Ya iya emang gua Nora gitu aja. Jadi Nora, gue punya genre gue sendiri. cuman kan ketika di panggung terus orangnya kecewa gitu, band apa nih anjing, Bruno Mars aja nggak bisa. Iya bang, maaf bang, band lain lebih bagus bang bawain lagu itu, gue nggak bisa. Gue kadang-kadang gitu sih. Ya daripada gue kesono terus gue maksain ya. Iya. Jadi Anda yang tertawa nantinya lihat saya. Lu bayangin aja masa beneran begini, suara udah rock banget, suruh nyanyi lagu Bruno Mars, susah bayangin. Gue Jadi cuma gimana? kalah sama anak kecil gue diatrap tuh, aduh. Om, aku request ya, kasih kertas Charlie Puth. Callaway. Oh, Callaway. Nah. Dia omnya nggak bisa lagunya, balik ke bapaknya, nangis. Ayah, omnya nggak bisa, omnya jahat lah. Gue bilang, Ada nyanyi ya? gue samperin tuh orang, anak kecil. Om, aku bawain abis ini om. I'm only one. Callaway diatrap. Paksa ya. Anjing satu atrap ngetawain gue. Tapi happy dong tuh anak. Anak itu happy. Om makasih ya, boleh foto nggak? Ayo. Dengan Ya. begini ya, Charlie Puth versi belum cukuran. Tapi akhirnya ya balik lagi yang lu bilang, ada case-case yang ya udahlah ya, ini kita tidak menghibur kan di situ. Iya. Satu dua lagu oke lah bawain ya. Apalagi kasusnya anaknya mewek, bah, udah nggak tahan. Tapi kalau di Sawer ya, itu lebih nggak tahan lagi. Sawer tuh dilema sebenarnya. Ketika di Sawer lagunya bisa sih aman. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa, anjing udah pusing banget. Kadang sampai dibalikin uangnya. Oh, dibalikin. Bang, sorry ya bang, bukan nolak rezeki, gue bilang. Lagunya belum bisa gue nggak enak nerima duitnya. Udah ambil aja, atau udah ganti lagu lain. Nah itu aman tuh, gue ngambil duitnya. Jadi nggak merasa bersalah. Tapi ada juga sih yang jadi berantem. Maksud sih gue setiap nonton lu kayaknya aman-aman aja kemarin. Dulu waktu muda. Berarti sekarang udah tua. Gue bukan masalah duitnya nih, anjing. Lagu gue mana? Iya bang, mau bang. Ya mabok lah, mabok. Kalau Belum latihan bang. kalau reaksi orang mabok kan ada yang melo, ada yang ngegas. Tapi kebanyakan kalau orang mabuk enggak sih. Jarang ada yang melu. Tapi ya realnya juga sih. Dulu zaman-zaman main di kota, tahu sendiri lah kota. Sensinya berantem lagi di sini, berantem lagi di sini. Tapi kalau gue perhatiin sekarang lu udah mainnya nih udah di tempat yang sesuai ya. Dengan Beberapa sesuai, cuman kadang gue lihat pasukan gue kan di belakang. Ketika Madi main drum akustik, ada rasa yang kasihan gitu. Dia tuh harusnya drum elektrik ya, dia main elektrik, harusnya dia main akustik sebenarnya. Drumnya tuh yang benar-benar drum gitu, jangan drum yang elektrik gitu. Cuma kan aja kurang ini. semua tempat kan nggak semuanya ada drum akustik kan. Ada alasannya terlalu berisik, alasannya ya begitulah. Ya begitulah. Dia yang sering nonton gue main. Berarti 1, 2, 3 udah tuh anjay, prosesnya setahun ya, setahun 3 lagu. 2020, 2021 ya sekarang 2023. 2 tahun ya. 2 tahun 3 lagu mah gokil lah. Belum tentu bisa eksis juga sih. Kebanyakan orang 1 lagu udah, karena ngebayangin produksinya kan. Produksinya gue harus rekaman lagi, gue harus ngumpulin duit lagi.
gue orangnya suka mencari kesibukan sih. Kalau ada yang ribet, ngapain slow? Bener. Kayak waktu gue tuh padahal orang mikir, lu gue kerja, iya. Gue kuliah lagi bro. Anjing. Itu ya teman gue bilang, lu gila, lu udah kerja, lu kuliah, lu nyanyi juga. Mau apa lagi lu di sini? Ya gitu lah ya. Karena nggak suka di zona nyaman tuh bentar aja lah. Apalagi yang gitu ya. Gue orangnya nggak bisa diem sama kayak lu sih sebenarnya. Kayak itu 11-12. Kayaknya harus do something. Kayak lu kan juga udah sibuk kan. Band lu full seminggu nih manggung. Tapi lu masih sempet nih bikin beginian nih. Iya. Berarti kan apa? Gak belajar dong sama gue. Ada kepuasan lain kalau bisa ngelakuin sesuatu. Kita melakukan sesuatu yang berguna ya. Yang mewakili hati aja. Yang bikin hati happy. Ngedit, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Karena ingat kejadian pas syutingan, kayak gini-gini, ntar pas ngedit pas gue ketawa. Itu kayak, anjing seru. Nggak bisa ngobrolin ya gitu. Gue ngedit sendiri pakai headset. Seru. Tapi kan justru hal-hal kayak gitu belum tentu lu dapetin kalau misalnya lu Betul. main gitu. Nah itu dia kenapa gue jalanin terus. Ya monetize itu mah kalau rezeki lah. Kalau ada rezekinya ya. Yang penting lu suka dulu jalaninnya. Bener. Kalau lu suka ya nanti soal itu belakangan lah ya. Oke guys, itu obrolan gue sama Meta. Gokil sih ini mungkin agak beda dibanding episode yang lain karena jujur aja dia bukan penyanyi kafe, bukan yang hidup di dunia malam, enggak. Dia kerjanya Tapi saya suka ke dunia malam. Kerjanya pagi tapi selalu mampir kalau ada sempat, dia selalu datang nonton band. Makanya tadi gue tanya sisi dia sebagai tamu. Jadi sebagai orang yang suka nonton live musik, apa sih yang lu cari gitu. Kalau dari sisi kafe kan buat lu nggak terlalu ngaruh ya? Nggak terlalu ngaruh. Gue lebih cari bandnya apa nih? Kan dia pasti ada tema-temanya dong. Kalau misalnya gue udah tahu nih kafe ini dia lagi tampilinnya bandnya, misalnya contoh R&B. Ya udah, gue nonton aja. Tapi gue juga tahu diri nih sebagai tamu. Kan udah ada tulisannya tuh jelas-jelas dia spesialis nyanyi lagu-lagu R&B. Ya gue nggak bakalan request lagu Nirvana karena udah pasti dia nggak bisa. Ini yang bener yang kayak gini-gini nih kadang-kadang udah tahu bandnya kayak gini. Nah kalau kayak gini udah jelas-jelas penampilannya begini, nggak mungkin dong lu request suruh dia bawain lagunya siapa tuh contohnya? Berat badanku, yang gitu aja gue susah payah nyanyinya karena nggak sanggup. Jadi jangan lu paksain gitu, lu harus ngerti juga nih buat yang para penonton ya, gue kan juga penonton. Ini mah saran aja. Saran. Kalau udah tahu bandnya nih, misalnya dia misalnya bawain lagu-lagu hip hop, jangan lu request lagunya Sisdon. Kagak bisa dia bawainnya. Tapi guys, gue punya pengalaman yang karena rambut gue gondrong kali ya, hampir semua tempat tuh pasti ada Sisdon. Iya. Sampai gue pikir ada satu tamu di Hard Rock yang klik banget sama gue dari awal gue main di Hard Rock selama 9-8 tahun. Dia tuh selalu ada gue main. Dan dia selalu bete kalau dari request Sisdon. Karena dia, akhirnya gue tanya, bang kenapa sih lo suka agak bete gitu kalau gue nyanyi Sisdon? Emang lagu rock itu doang? Kan banyak lagu rock yang lain. Ada Motley Crue, ada Whitesnake, ada Led Zeppelin, Purple. Kenapa sih harus Sisdon gitu? Yang request sebenarnya pengen nyiksa penyanyinya. Ya. Karena kan tinggi itu lagu, bener gak? Bener. Pengen nyiksa penyanyinya ada aja sih. muatan itu juga ada yang pengen ngetes. Pengen ngetes, nyampe gak sih dia gitu. So guys, itu ya. Jadi sarannya mungkin buat kalian yang lagi pengen ngeband dari sisi dia sebagai orang yang suka datang sebagai tamu, as a guest gitu. Jadi lu tahu dulu bandnya konsepnya apa. Iya. Dan ketika lu mencoba datang ke sebuah band itu untuk menikmati malam itu, ya minimal nyambung lah requestnya. Iya. Kalau ini ngaruh nggak sih buat lo datang ke sebuah kafe promo gitu? Promo minuman misalkan atau ada event apa gitu. Event mah ngaruh kali ya? Gua justru kalau ada event gua kagak mau datang. Karena rame ya? Males. Justru gua kagak mau datang. Gua nggak, lebih mendingan yang biasa-biasa aja. Jadi gua bisa enjoy si bandnya juga mainnya maksimal.
Oh, Gitu. konsep dia ke kafe memang menghibur diri sendiri. Betul, menghibur diri sendiri. Gue nggak peduli mau ada event. Bukan mencari keramaian. Bukan. Ya. Gue nggak peduli keramaian. Gitu. Oke deh kalau gitu. Itu beberapa mungkin ya beberapa masukin ya. Masukan. Beberapa tips lah sudut pandang dari temen gue yang kebetulan punya karya dan dia sering datang nonton band gue main. Jadi dari sisi sebagai tamu tuh ada di situlah pertimbangannya kenapa sih karena dia suka nonton sebuah band gitu, dari bandnya mainin apa, mungkin lagunya dia suka gitu-gitu lah. Dan ada tips nggak buat mungkin ya buat teman-teman yang lagi ngerintis terus lagi mempertahankan yang tadi lu bilang band gue gini nih gitu, konsep bandnya gitu. Tips dari lu sebagai tamu lah, mungkin lu ada band, ada temen gue yang gue pengennya full hip hop nih, tapi kan lu anak metal nih, lu anak rock gitu. Oh kalau gue sih Beda sudut pandang juga. menurut gue ya lu jadi diri sendiri aja, jangan lu paksain. Misal lu demennya hip hop dan memang karakter suara lu juga lebih ke arah hip hop, jangan juga lu paksain lu coba nyanyi lagu rock, kagak masuk dong. Yeah. Jadi ya udah do something yang memang lu suka dan memang dari hati lu. Kalau kayak gitu sih menurut gue rezeki ntar juga ada kok. Itu percaya banget. usah takut. Itu percaya banget. Ya guys, itu aja obrolan gue sama Meta. Sekali lagi Meta hit satu tadi apa? I wish you some I'm not okay. Nanti yang mau dengar di deskripsi gue tulis link Spotify-nya, gue minta ya link buat langsung denger ya. Atau mungkin ada video klip juga boleh lah ntar detailnya. YouTube-nya, terus Instagram lu boleh ditulis. Oh boleh. Iya. Takutnya dikunci ya. Masih edit private. Enggak lah. Jadi mungkin kedepannya gue sih amin lah. Lu akan ngejalanin yang lagu karya lu tuh ngebawa lu ke lebih luas lagi. Iya. Kan lu promo, lu show di mana gitu-gitu. Amin. Nanti kan orang-orang yang nonton mungkin akhirnya dengar lagu lu suka. Mudah-mudahan ya. Kapan sih si Meta manggungnya gitu? Aduh, banyak banget. Kalau nggak di follow Instagramnya kan nggak tahu manggungnya Iya, kapan. nanti follow aja ya. Atau ada manajemen nggak? Nggak ada. Masih sendiri, lu mau jadi manajemen gue. Makin Gua- saling mau manajemen. Ngurus sendiri aja repot, ngurus orang. Oke deh, itu aja. Semoga yang nyimak dari awal bisa ngambil apa Apa yang bisa diambil lah ya. hal-hal positif lah. Lu walaupun kerja, dunia lu jauh dari musik, tapi passion lu Tetap. selama lu nggak hilangin passion lu ya, ini terbukti. Walaupun kerja tiap hari masih bisa berkarya dan udah 3. Harus dong. Jadi banyak lah poin-poin yang bisa lu ambil karena musik kan semua orang lah, untuk semua orang ya. Benar, Semua orang semua yang bisa, orang. mau lu polisi, mau lu tentara, mau lu, Nggak ada dong yang nggak suka musik. Oh, Pasti semua oh. suka musik kan. ketika lu emang passion lu kuat, lu kan melakukan hal yang sama kayak Meta gitu. Betul. Sekali lagi terima kasih yang udah nyimak. Thank you. Assalamualaikum. Ahoy. Bye-bye. Meta juga sukses. Thank you bro. Gila 3. Dadah. Nanti didengar di deskripsi linknya gue tulis. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Aduh, nggak tahu deh durasinya berapa. Kira aja lah. Jalan. Oh kegesan panas. Masalahnya